Setiap kali kita bicara tentang keuangan pribadi, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, berapa sih jumlah tabungan ideal yang harus aku punya di usia sekian-sekian? Jawabannya seringkali terasa menyesatkan, karena jumlah mutlak 100 juta rupiah, 500 juta rupiah, atau 1 miliar rupiah hanya relevan jika kita mengabaikan satu hal krusial, kontekstual finansialmu yang sangat unik. Aku ingin kamu melupakan sejenak tentang jumlah uang dan mulai fokus pada sebuah konsep yang jauh lebih penting. Tabung finansial. Perencanaan keuangan yang buruk itu seperti mencoba mengisi lautan. Kamu terus bekerja keras dan menabung, tetapi semua uang itu hanya mengalir ke satu rekening yang campur aduk. Sehingga ketika ada kebutuhan mendadak, seluruh sistemmu runtuh, dan kamu terpaksa berutang. Tabunganmu harus dipisahkan ke dalam tabung-tabung, atau keranjang-keranjang dengan tujuan yang spesifik, layaknya membangun fondasi rumah bertingkat. Di setiap dekade kehidupan, usia 20, 30, 40, dan 50, tuntutan dan tantangan finansial yang kamu hadapi akan berubah secara fundamental. Dari membangun fondasi safety net di awal, hingga mengamankan aset pensiun dan warisan di akhir. Hari ini, aku akan bongkar The Financial Top Roadmap yang sistematis. Kita akan membedah tabung wajib yang harus kamu miliki, target realistis untuk mengisi tabung itu, dan strategi yang harus kamu terapkan di setiap fase kehidupanmu agar kamu tidak hanya survive secara finansial, tetapi juga meraih kebebasan waktu di masa depan. Fase usia 20-an sering disebut sebagai masa eksplorasi dan kesalahan finansial. Tetapi, aku ingin kamu melihatnya sebagai fase fondasi yang paling penting, di mana setiap disiplin kecil yang kamu tanamkan akan tumbuh berlipat ganda karena compound interest, bunga berbunga, adalah teman terbaikmu. Di usia ini, kamu mungkin baru lulus, baru bekerja, atau masih berjuang melawan utang pendidikan, sehingga fokus utamamu bukanlah menjadi kaya, melainkan menjadi aman. Untuk mencapai keamanan ini, ada 2 tabung dasar, yang sifatnya non-negosiasi, dan wajib kamu penuhi. Tabung pertama adalah dana darurat, the safety net. Tujuan utama tabung dana darurat bukanlah untuk membuatmu kaya, melainkan untuk melindungi tabung investasimu. Ketika musibah finansial datang, kehilangan pekerjaan, biaya rumah sakit mendadak, atau perbaikan mobil, dana daruratlah yang bertindak sebagai tembok pelindung. Tanpa tembok ini, kamu akan terpaksa menjual aset investasi dengan harga murah, rugi, atau yang lebih parah, mengambil utang konsumtif dengan bunga tinggi, yang secara instan menghancurkan progres finansialmu bertahun-tahun. Target yang realistis di usia 20-an adalah memiliki dana minimal 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Jika kamu seorang freelancer atau memiliki pendapatan yang kurang stabil, targetkan 6-9 kali. Dana ini harus diletakkan di rekening yang sangat liquid, mudah diakses, tetapi terpisah dari rekening harianmu, seperti tabungan biasa atau reksadana pasar uang yang risikonya paling rendah. Tabung kedua yang harus kamu miliki adalah quick wins atau tabungan jangka pendek. Tabung ini dirancang untuk memuaskan keinginanmu dan melatih disiplin menabung tanpa mengganggu dana daruratmu. Contohnya, tabungan untuk membeli gadget terbaru, liburan kecil akhir tahun, atau kursus upskilling yang kamu idam-idamkan. Jika kamu mencampurkan dana ini dengan dana darurat, kamu akan selalu merasa bersalah setiap kali kamu menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Target realistis di usia 20-an adalah mengisi tabung quick wins ini setidaknya sebesar 1 kali gaji bulananmu. Untuk mencapai 2 tabung ini secara konsisten, kamu harus menerapkan aturan 50/30/20 yang terkenal. 50% untuk kebutuhan pokok, sewa, makanan, transportasi, 30% untuk keinginan, hiburan, lifestyle, dan yang paling krusial, 20% untuk tabungan dan investasi. Aku ingin kamu melatih kebiasaan bayar dirimu sendiri di awal. Begitu gaji masuk, langsung pisahkan 20% ke tabung dana darurat atau tabung investasimu.
dan gunakan sisanya. Dengan mempraktikkan hal ini, di akhir usia 20-an, kamu akan memiliki fondasi yang kuat, bebas utang konsumtif, atau sedang dalam proses melunasinya, dan siap untuk ekspansi. Ketika kamu memasuki usia 30-an, hidup akan mulai menuntut komitmen finansial yang jauh lebih besar. Ini adalah fase ekspansi, di mana kamu mungkin sudah menikah, memiliki anak, mengambil cicilan KPR, kredit pemilikan rumah, atau menghadapi peningkatan biaya hidup karena tanggung jawab keluarga. Di sini, 2 tabung dasar harus direvisi, dan kamu wajib menambah 2 tabung baru yang mengubah permainan jangka panjangmu. Revisi tabung dana darurat menjadi sangat penting, karena kamu kini mungkin menanggung lebih dari 1 orang. Tanggungan dana darurat harus ditingkatkan menjadi 9-12 kali pengeluaran bulananmu. Mengapa lebih besar? Karena risiko kehilangan pekerjaan kini berdampak pada stabilitas keluarga, bukan hanya dirimu sendiri. Jika kamu punya cicilan besar, dana daruratmu harus cukup untuk menutupi cicilan tersebut selama 1 tahun penuh tanpa pendapatan. Di usia 30-an, kamu secara wajib harus membuka tabung ketiga, tabung aset, properti, dan pendidikan anak. Tabung ini adalah dana tujuan jangka menengah 5 hingga 10 tahun. Tujuannya adalah mengakumulasi dana muka rumah atau menjadi sinking fund untuk pendidikan anak. Di sini, dana tidak bisa lagi hanya disimpan di rekening tabungan biasa, karena inflasi akan mengikisnya. Kamu harus mulai mengalokasikan dana ini ke instrumen investasi yang memberikan pertumbuhan di atas inflasi, seperti reksadana campuran atau bahkan deposito berjangka yang spesifik. Secara kuantitatif, para ahli keuangan menyarankan agar di usia 35 tahun, idealnya kamu sudah memiliki aset bersih. Ekuitas aset dikurangi utang, setidaknya sebesar 1-2 kali gaji tahunanmu. Target ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya menghabiskan uang, tetapi sudah menciptakan kepemilikan. Tabung keempat, yang merupakan tabung kunci di usia 30-an, adalah dana pensiun, the future freedom. Ini adalah dekade terpenting untuk memaksimalkan tabung pensiun karena kamu berada di titik termanis kurva compound interest. Setiap rupiah yang kamu masukkan hari ini bekerja lebih keras daripada rupiah yang kamu masukkan di usia 40-an. Kamu harus meningkatkan alokasi investasi ke instrumen dengan risiko yang lebih tinggi, seperti saham atau reksadana saham, karena horizon waktumu sekitar 30 tahun masih panjang dan kamu memiliki waktu untuk pulih dari volatilitas pasar. Target yang ambisius namun realistis di akhir usia 30-an adalah dana pensiun. Idealnya sudah mencapai 1-2 kali gaji tahunanmu. Ini mencakup semua dana yang dialokasikan khusus untuk masa pensiun. Misalnya, jaminan hari tua, dana pensiun swasta, dan portofolio investasi jangka panjangmu. Usia 40-an seringkali merupakan puncak produktivitas dan penghasilan, tetapi juga merupakan puncak biaya hidup, terutama jika anak-anakmu sudah memasuki jenjang pendidikan tinggi. Fokus utama di dekade ini adalah penguatan dan koreksi, meningkatkan kontribusi pensiun secara signifikan dan melunasi semua utang. Pertama, revisi tabung dana darurat tetap di angka 9-12 kali pengeluaran. Tetapi, kini kamu harus memastikan bahwa utang konsumtif, seperti utang kartu kredit atau pinjaman online, sudah nol. Utang non-produktif di usia ini adalah pengerem utama untuk pensiunmu. Kedua, revisi tabung aset, properti, harus difokuskan pada pelunasan utang besar seperti KPR. Idealnya, kamu harus menargetkan untuk melunasi KPR-mu sebelum usia 55 tahun agar kamu bisa memasuki masa pensiun tanpa kewajiban bulanan yang besar. Ketiga, dan ini yang paling mendesak, adalah revisi tabung dana pensiun. Jika kamu belum mencapai target di usia 30-an, ini adalah masa mengejar ketinggalan. Kamu harus meningkatkan persentase tabungan dan investasi pensiunmu dari 20% menjadi 25% atau bahkan 30% dari penghasilanmu.
Target kuantitatif yang disarankan oleh pakar finansial di akhir usia 40-an adalah dana pensiun. Idealnya sudah mencapai 4-5 kali gaji tahunanmu. Jika kamu sudah mencapai target tersebut, alokasi investasi di tabung pensiun harus mulai bergeser. Meskipun kamu masih memiliki horizon waktu 15-20 tahun, kamu tidak bisa lagi mengambil risiko sebesar di usia 30-an. Pindahkan sebagian kecil, misalnya 10-20% dari investasi saham yang agresif ke instrumen yang sedikit lebih stabil dan berisiko menengah, seperti reksadana pendapatan tetap atau obligasi untuk mengunci keuntungan, locking in gains, yang sudah kamu dapatkan. Fase 40 adalah fase di mana kamu tidak hanya berusaha tumbuh, tetapi juga berusaha untuk tidak kehilangan modal yang sudah kamu kumpulkan. Selamat! Jika kamu berhasil melewati 3 dekade sebelumnya dengan disiplin, usia 50-an adalah fase di mana kamu bisa menarik napas lega, karena dana pensiunmu kini menjadi produk utama. Fokusmu benar-benar bergeser dari pertumbuhan agresif menjadi konservasi modal dan keamanan. Tujuan utamamu adalah memastikan bahwa modal yang kamu miliki tidak akan habis, dan bahwa ia dapat menghasilkan pendapatan pasif yang stabil untuk menopang masa pensiun. Pada usia 50-an, sebagian besar ahli menyarankan agar utangmu sudah nol, termasuk KPR, dan tabung dana darurat harus tetap utuh, 9-12 kali pengeluaran, untuk menutupi biaya kesehatan tak terduga yang cenderung meningkat di usia tua. Revisi tabung dana pensiun di usia ini adalah yang paling drastis. Kamu harus mengubah komposisi investasi secara mayoritas. Mayoritas asetmu, 70-80%, harus berada di instrumen berisiko sangat rendah, seperti obligasi pemerintah, deposito, dan properti yang sudah menghasilkan pendapatan sewa stabil. Kamu tidak punya waktu 10 tahun lagi untuk pulih dari penurunan pasar yang besar. Jadi, konservasi adalah kuncinya. Target kuantitatif yang ideal untuk dana pensiun di akhir usia 50-an menjelang pensiun adalah mencapai 6-8 kali gaji tahunanmu. Jika kamu mencapai target ini, kamu memiliki peluang besar untuk menikmati masa pensiun dengan nyaman. Terakhir, di usia 50-an, kamu bisa menambahkan tabung kelima, opsional, tabung warisan atau filantropi. Tabung ini adalah bukti bahwa kamu telah mencapai kontrol finansial total. Ini adalah dana yang secara spesifik kamu alokasikan untuk tujuan di luar kebutuhanmu sendiri, seperti dana untuk cucu, warisan properti, atau donasi filantropi. Tabung ini memerlukan perencanaan estate yang matang dan legal, memastikan bahwa asetmu didistribusikan sesuai keinginanmu. Fase 50-an adalah penutup dari perjalanan finansial yang panjang, di mana buah dari disiplinmu tidak hanya memberimu kebebasan, tetapi juga kesempatan untuk menciptakan dampak positif bagi generasi berikutnya. Perjalanan finansial adalah sebuah maraton, bukan sprint, dan kunci untuk mencapai garis finish dengan nyaman bukanlah keberuntungan, melainkan struktur dan disiplin. Kamu tidak perlu membandingkan jumlah uangmu dengan orang lain. Kamu hanya perlu membandingkan status tabung finansialmu dengan target di dekade usiamu saat ini. Di usia 20-an, fokuslah membangun tabung dana darurat. Di 30-an, dorong tabung pensiunmu dengan agresif. Di 40, lunasi utang dan kejar target pensiunmu. Dan di 50-an, lindungi modal yang sudah kamu kumpulkan. Tabung finansial ini adalah kunci untuk memisahkan uangmu berdasarkan tujuan, sehingga setiap rupiahmu memiliki misi. Kebebasan finansial sejati bukanlah tentang menjadi kaya, tetapi tentang memiliki cukup di setiap tabung yang tepat pada waktu yang tepat. Sekarang, giliran kamu. Setelah mendengar Financial Tab Roadmap ini, tabung mana yang paling kosong dalam hidupmu saat ini? Apakah itu dana darurat, tabungan pensiun, atau tabung aset? Aku ingin kamu menulis komitmenmu di kolom komentar. Aku akan mulai mengisi tabungan apa hari ini dengan targetnya berapa. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa ini bermanfaat, subscribe untuk panduan finansial praktis lainnya,
Dan share video ini dengan teman-temanmu yang masih mencampur semua uangnya di satu rekening saja. Sampai jumpa di konten selanjutnya.